Dia bagaimana supaya untuk ke depan, karena harganya juga bagus, pemerintah daerah harus memperhatikan juga. Sekarang kita sedang berusaha untuk mengembalikan ke sana, yaitu kita ada program yang namanya revitalisasi lada. Saya pikir Bangka Belitung sangat tertinggal dengan teknologi. Kenapa? Mengekang diri dengan teknologi. Teknologi sudah siap, tapi mereka tidak respon. Di lada putih secara pelan-pelan berangsur tahun ke tahun itu menurun. Dari mana kecil dari akhir sampai pada tahun hampir 2009 itu hampir sampai ke titik yang istilah dikatakan titik yang sangat memprihatinkan. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, hampir berapa tahun ini harga lada agak membaik, sehingga petani mulai semangat lagi untuk bertanam lada. Gitu. Nah, lada istimewanya di situ. Kita pertama punya trademark yang luar biasa, nomor 1 di dunia. Untuk paper nggak ada tandingannya. Kita punya taste yang luar biasa. Nah, negara lain, jangankan negara lain, pulau lain aja menanam lada itu udah berbeda. Sejak dari zaman nenek moyang kita, artinya memang sudah menjadi tanaman penghasilan pokok di kita ya. Nah, alhamdulillah tadinya kita lihat mereka juga bagus, sambutannya baik, artinya percaya betul-betul bahwa ke depan ini bisa kita tingkatkan, walaupun tidak secara yang saya katakan tadi produksi yang kita harapkan sepada masa jayanya 2003 ke bawah itu tidak impossible, karena itu tadi yang pertama itu masalah lahan, itu tidak ada. Karena samping itu juga kesulitan bagi kita sekarang untuk mengembangkan satu RT RW, pengaturan lah di kita pun sampai hari ini belum jelas. Dari hasil penelitian kita, tidak ada komoditi lain manapun yang bisa menyaingi lada dari segi profitnya. Produksi lada memang ini mengalami fluktuasi ya, naik turun gitu ya. Beberapa tahun terakhir ini kalau data yang ada dari tahun 2006 itu ada mengalami penurunan, dan juga di 2 tahun terakhir ini ada mengalami kenaikan. Seperti pada tahun 2006 itu ada 16.000 ton. Namun begitu di tahun 2009 itu menurun hingga 15.000 ton. Alhamdulillah pada tahun 2010 itu sudah naik menjadi 18.000, dan pada tahun 2011 ini sekarang sudah naik menjadi 28.241 ton. Untuk luas lahannya itu juga sama mengalami naik turun juga, seperti pada tahun 2006 itu luas arealnya kita sudah bisa mencapai 40.720 hektar, tapi pada tahun 2008 ini mengalami penurunan yang sangat drastis, hanya tinggal 33.000 hektar 739. Namun demikian sekarang sudah mulai naik lagi. Dari tahun 2010 itu sudah naik menjadi 36.372 hektar, dan pada tahun 2011 itu sudah naik lagi menjadi 39.165 hektar. Itu dari jumlah keseluruhan areal. Namun di sini kalau yang produksinya tahun 2011 hanya 15.429 hektar.
Jadi bagaimana supaya untuk ke depan, karena harganya juga bagus, pemerintah daerah harus memperhatikan juga. Jadi sistem sah bagaimana kan? Kalau di sekarang ini, kalau untuk sawit memakan ada CSR-nya Pak, ada revitalisasinya Pak. Jadi kalau sahang ini, karena masyarakat terutama khususnya di Bakam ini Pak, masih punya tanah rata-ratanya 1 hektar Pak. Dan kami punya tanah juga sekitar 50 hektar sampai 100 hektar satu hamparan Pak. Itu cocok sekali untuk tanaman lada. Sekarang kita sedang berusaha untuk mengembalikan ke sana, yaitu kita ada program yang namanya revitalisasi lada. Sebetulnya revitalisasi ini kalau di pusat itu hanya 3 komoditi, tidak termasuk lada. Cuman di pemerintah daerah kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu lada kita jadikan program revitalisasi lada. Nah, di situ kita ada program percepatan itu kita lakukan dengan memberikan bantuan berupa bibit, berupa pembinaan kepada petani, baik melalui pelatihan SLPHT, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, maupun ada SKE, Sistem Kebersamaan Ekonomi. Nah, itu kita latih di sana agar petani itu bisa berusaha sendiri, ya, hama penyakitnya bisa mengendalikan sendiri, dan berusaha secara berkelompok juga di sana kita bimbing seperti itu gitu. Nah, itu program-program yang kita lakukan. Selain daripada itu juga kita ada bantuan kepada para penangkar. Kenapa penangkar ini perlu kita bantu? Karena untuk bibit lada ini kan kita tidak mengambil dari luar, kita mengambil dari dalam sinilah, dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, karena seperti saya katakan tadi bahwa kita sudah mempunyai kekhasan tersendiri, sehingga bibit-bibitnya juga kita harus dari dalam ini, dari Bangka Belitung ini. Hanya kita melakukan upaya-upaya seperti yang sudah ditentukan melalui undang-undang maupun permentan, yaitu bibit yang kita salurkan harus sudah bersertifikasi dari kebun induk yang sudah disertifikasi. Itu barangkali yang program-program yang kita lakukan seperti itu. Kenapa kita melakukan itu? Karena untuk mengembalikan kejayaan lada itu perlu waktu gitu ya. Tidak bisa seperti membalikkan tangan, tidak bisa seperti timah. Hari ini gali, sore nanti sudah dapat uang. Nah, kalau untuk kebun tidak bisa seperti itu. Jadi kalau untuk kebun itu perlu buka lahan dulu, perlu nanam dulu, perlu pemeliharaan dulu, sampai batas waktu 2 tahun lebih baru kita bisa panen. Jadi perlu hal-hal seperti itu. Jadi seperti saya katakan tadi, jadi kita punya program-program tertentu seperti untuk pemberian bantuan bibit. Itu pada tahun 2011 kita punya program ada 300 hektar dari APBN. Pada tahun 2012 kita ada 550 hektar, dan pada tahun ini juga kita ada itu yang dari APBN, belum lagi yang dari APBD. Hanya permasalahannya mungkin dari APBD kita pada tahun 2012 itu rekanan kita ada mengalami kesulitan barangkali dalam mencari bibit sehingga itu tidak bisa terlaksana. Namun untuk 2013 ini juga insya Allah akan ada lagi untuk bantuan bibit melalui APBD. Persiapan takutnya tumbang ini, sebelum tumbang dikasih. Kalau kita bandingkan antara tahun-tahun pada saat jayanya, di mana kita tahu berkenal Bangka Belitung khususnya, artinya Indonesia secara umumnya kan,
di mana dulu kita pernah sebagai pemasok terbesar 86% kebutuhan dunia itu dimasuk dari Bangka Belitung, lada putih khususnya bentuk ya paper. Nah, sejak adanya kebijakan pemerintah yang saya katakan tadi, artinya masyarakat boleh menggunakan tadi mengerjakan timah atau tambang rakyat yang kita kenal dengan tambang ini konvensional secara berangsur-angsur, karena kita hasilnya lebih instan, rakyat mulai artinya terjun ke situ dan meninggalkan. Nah, sebagai akibat dari itu, ya kan, artinya produksi lada putih secara pelan-pelan berangsur tahun ke tahun itu menurun. Dari mana kecil dari akhir sampai pada tahun hampir 2009 itu hampir sampai ke titik yang istilah dikatakan titik yang sangat memprihatinkan, di mana yang tadinya kita 86 tidak naik daripada 10%, hanya 10% kebutuhan dunia yang bisa kita butuhkan. Di mana tadinya kita hampir 59.000, 60.000, hanya produksi kita tidak lebih dari 3.000 sampai 4.000, 5.000 ton per tahun. Nah, kondisi inilah yang sangat kita menyedihkan. Yang tadinya kalau kita melihat begitu banyaknya pengusaha khususnya eksportir yang kita tahu sedang lada secara pelan-pelan artinya berguguran karena kondisi itu tadi. Nah, kondisi inilah pada 2009 itu menjadi bahan pemikiran kita, bagaimana tadi kita untuk mengembalikan lada ini supaya paling tidak citranya kembali seperti masa lalu. Namanya, walaupun kondisi dari segi produksi sudah impossible. Jadi karena memang lada ini udah sejak dari zaman nenek moyang kita, artinya memang sudah menjadi tanaman penghasilan pokok di kita ya. Cuman karena pengaruh dengan harga yang kurang bagus kemarin itu minat petani untuk bertanam lada itu menurun. Tapi seiring dengan perjalanan waktu hampir berapa tahun ini harga lada agak membaik, sehingga petani mulai semangat lagi untuk bertanam lada. Petani sekarang sangat optimis sekali ya, itu kita lihat buktinya di masyarakat itu untuk sekarang itu sudah hampir kembali merata, mereka mulai lagi buka ladang untuk bertanam lada untuk sekarang ini ya, itu kita bisa lihat dari aktivitas masyarakat yang sehari-harinya pergi ke kebun itu, karena untuk ngurus lada mereka. Sekarang harga itu dengan harga bibit yang tinggi ya. Sekarang 5.000 per batang per steknya itu 5.000. Kemudian biaya tiang panjatnya juga sekarang mahal karena seiring dengan pembukaan lahan kebun sawit yang ada di mana-mana, sehingga petani sangat sulit sekali untuk mencari kayu yang memang khusus untuk tiang panjat lada. Nah, itu mereka kesulitan di situ. Jadi otomatis petani mencari di tempat yang jauh sehingga biayanya tinggi. Nah, kalaupun ada di sekitar petani itu kayunya masih kurang bagus, kemudian masih muda-muda, sehingga lada ketika lada itu berumur 2 tahun itu sudah patah, sehingga perlu lagi kayu penunjangnya itu untuk menguatkan. Nah, berarti kan ada biaya lagi yang harus dikeluarkan untuk itu. Sementara untuk sekarang ini kita ambil di hutan yang jauh dari sini, yang perlu angkutan. Sudah habis. Karena pembukaan kebun sawit ya pembukaan kebun sawit yang luas gitu. Jadi kebun sawit itu kan dibukanya kalau dulu tanah atau lokasi yang berada di sekitar rawa-rawa, sungai-sungai itu kan nggak ada yang memanfaatkan karena untuk lada itu nggak baik. Nah, dengan dibiarkan hutan itu tumbuh, nah itulah salah satu sumber daripada petani mencari tiang panjat. Nah, sekarang yang namanya sawit kan nggak tahu bukit, nggak tahu alur kan, nggak tahu sungai kan, habis semua. Berarti kayunya yang jadi sumber petani mencari tiang panjat itu udah nggak ada lagi. Karena rata-rata kayu yang bagus itu tumbuhnya itu hidupnya itu di sekitar aliran sungai, di rawa-rawa. Hutan yang berada di sekitar aliran sungai itu dibiarkan karena itulah sebagai sumber daripada petani untuk mencari tiang panjat. Itu bahwa sawit ini tidak sederhana yang kita pikirkan. Dia kira tanam sawit, tanam langsung produksi. Padahal itu cost-nya tinggi juga.
belum masalah-masalah lain, sumber air segala macam. Kita pulau kecil. Nah, Lada istimewanya di situ. Kita pertama punya trademark yang luar biasa. Nomor 1 di dunia. Untuk paper nggak ada tandingannya. Kita punya taste yang luar biasa. Nah, negara lain, jangankan negara lain, pulau lain aja menanam lada itu udah berbeda. Kalimantan misalnya sudah berbeda. Ini kan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jadi ini sebenarnya satu potensi yang harus dimaksimalkan. Nah, di sini yang kita perlu kita sosialisasikan ke masyarakat. Nah, untuk masalah-masalah pengembangan teknologi segala macam, kita tidak terlalu sulit. Karena basicnya di Bangka Belitung ini kan sudah berapa turunan mereka menanam lada. Dari mulai kakeknya, bapaknya, anaknya, cucunya sudah kenal lada semua. Berbeda kalau kita ngembang lada di tempat lain. Nah, sekarang bagaimana kita mensosialisasikan teknologi-teknologi yang kita anjurkan dari BP3L ini. Nah, dari hasil-hasil penelitian kita, itu kan kita dapatkan semacam teknologi ramah lingkungan. Karena bagaimanapun orang bilang kita harus kembali lagi ke bahan-bahan yang non kimia, back to nature. Jadi ini satu pedoman bagi kita bahwa semakin canggih, semakin hebat teknologi bukan menyelesaikan masalah. Jadi bukan jaminan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita harus balik lagi bahwa begini, teknologi yang baik itu begini. Karena lada, kita tahu bahwa umur lada kan kalau di masyarakat paling-paling dia 3 kali panen, 5-6 tahun sudah habis. Nah, dengan teknologi ramah lingkungan, hasil penelitian kita itu bisa 15 tahunan. Jadi 2 tahun dia sudah panen. Jadi dia bisa panen sampai 12 kali, 13 kali panen. Zaman dahulu kala, orang menanam lada ini kan tidak ada pupuk kimia, sedikit sekali kan. Nah, setelah berproses berpuluh-puluh tahun, ternyata setelah kita teliti lagi, harus ada combine antara organik dengan kimia. Nah, ini proses organik ini berangsur-angsur, nanti yang kimianya kita kurangi. Contoh yang paling realistis adalah pestisida. Nah, kalau sekarang zaman yang teknologi canggih, pengguna pestisida ini kan jor-joran. Nah, itu efeknya luar biasa. Nah, kita nggak sadar aja bahwa petani menggunakan pestisida yang overdosis, itu dampak kesehatan kan luar biasa. Nah, lada ini kan yang barang untuk dikonsumsi, untuk kosmetik, untuk obat-obatan, banyak sekali manfaat. Nah, itu hasil-hasil penelitian teman-teman di pengguna lada untuk proses-proses bahan-bahan obat-obatan itu berbahaya. Jadi sekarang kita minimalkan itu semua. Nah, kalau kita langsung organik nggak bisa. Ini proses ya. Dikurangi bertahap, dikurangi. Nah, itu pertama. Yang kedua, yang isu berkembang di pasar internasional yang bisa menjatuhkan lada Indonesia itu adalah isu lingkungan. Jadi kalau orang nanam lada 1 hektar, dia membabat hutan 1 hektar. Bayangkan kalau petani nanam 1000 hektar, 1000 hektar juga lahan dibabat. Nah, ini yang harus kita minimalisir. Karena tadi kaitannya dengan desakan dari komunitas lain seperti sawit, dengan terbatasnya luas daratan di Bangka Belitung ini. Nah, ini sebenarnya satu hal yang tidak dianggap sebelah mata. Ini penting sekali. Ini prinsipnya. Makanya RT RW itu penting sekali. Tanpa itu akan sulit. Dan kebijakan-kebijakan daerah ini harus konsekuen. Jadi ini loh lahan yang untuk lada. Ini yang bukan lada. Jangan dicampur aduk. Nah, sekarang kan petani bingung. Yang bekas lada, bahkan masih ada taman lada, dia tanam sawit. Begitu lada naik, sawit anjlok, dia mau buang sawit, tanam lada. Lahan lain nggak punya. Nah, ini kasihan kita petani kan. Ini petani sekarang luar biasa. Animonya dengan lada, dengan harga yang bagus, ditunjang dengan indikasi geografis kita, itu luar biasa. Organik itu kita dapat dari ternak. Nah, nanti programnya itu seperti kencing sapi, kotorannya, itu kita masuk mycorrhiza,
kita olah, kita siram ke pohon lada. Jadi kimia udah kecil sekali. Paling kita perlu misalnya apa namanya urea, amoniak untuk pacu bunganya. Selesai. Ya, harapan realistis saya katakan tadi, kami dapat mencapai sampai seperti kata Pak Menteri ini, dapat 20.000 saja produksi, artinya 30% dari yang lama, ya kan? Dari kalau di 160 dan 30% atau 40% saja, itu sudah suatu kebahagiaan bagi kita. Karena apa yang saya katakan kebahagiaan? Karena nilai harganya, value-nya tinggi. Kita tetap ada mentarget, maka itu kita mengharapkan dengan kegiatan sekarang ini kita menargetkan minimal setiap tahun itu, artinya dari produksi sekarang yaitu 15%, 5% atau 20%. Tapi kita mengharapkan 2015 itu tingkatnya. Namun yang kita naikkan masuk 20%, 15%-nya tidak mencapai seperti yang kita katakan pada dulu. Karena ketika lahannya, artinya pada lahan yang kita harapkan tadi sampai ke maksimal 25.000 ton atau 30.000 ton, itu sudah hebat. Karena sudah tidak ada lagi. Nah, itu pun dengan gaya yang tadi, karena keterbatasannya itu. Nah, maka itulah untuk mengatasi rendahnya produksi diimbangi dengan value-nya yang tinggi. Maka sekarang ini saya katakan harga benar-benar harga yang sangat memuaskan dan menyenangkan petani. Itu yang membuatkan optimis kami sekarang ini. Dan kami berkeyakinan ke depan untuk lada ini tetap optimis baik. Satu, yang jadi persoalan bagi kita, kebutuhan luar negeri, kebutuhan lokal itu tinggi, sedangkan produksi terbatas. Itu hukum apapun tetap akan membuat begitu. Itu optimis kami. Nah, maka itulah kami mengharapkan satunya kepada kebijakan pemerintah kebijakan. Mari. Nah, walaupun saat ini memang kami belum begitu, masih istilahnya belum begitu menyatu. Nah, ini yang menjadi kelemahan di antara kita sementara ini. Ya, yang seharusnya kita ini kan B3N ini atau istilahnya sebagai pelaksana sebenarnya daripada tugas daripada pemangku kebijakan. Nah, tapi secara pelan-pelan kami tetap berusaha untuk itu. Nah, itu. Orang-orang luar, user segala macam, buyer segala macam datang ke kita dari Jerman, dari Belanda, di mana Prancis ke sini. Mereka lihat, oh ini loh mutok white paper itu yang sebenarnya. Selama ini kan mereka rasakan berbeda kan, seperti Pak Zainal katakan, di mix dengan yang dari mana-mana. Bahkan ada teman-teman yang dari universitas apa yang di Prancis datang penelitian khusus indikasi go gratis. Ke sini ada S3, dia menyelesaikan S3-nya satu menyelesaikan S2-nya. Kita yang bimbing. Nah, tapi ini sekali lagi saya katakan, teknologi apapun itu kan proses. Nah, untuk sampai ke tingkat petani yang maksimal menggunakan teknologi itu nggak gampang. Jadi misalnya begini, semacam kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kan nggak gampang kita rubah. Istilahnya apa namanya? Tradisi. Nah, kita di sini tradisinya menggunakan tiang panjat mati. Itu kan merusak lingkungan. Habis sudah kita babat untuk tiang panjatnya. Apa namanya? Junjungnya kalau istilah di sini ya kan. Nah, kita gunakan tiang panjat hidup. Jadi kalau mereka sudah menggunakan tiang panjat hidup, itu permanen. Nah, kalau misalnya dia mau buka lahan baru, nanam lada, tinggal ambil steknya. Jadikan lagi. Jadi cost-nya jauh. Nah, katakan 1 kilo sekarang kita butuh sekitar 40-50 ribu. 1 kilo satu pohon sampai produksi kan. Nah, kalau kita hilangkan tiang panjatnya, junjungnya kita kan 10.000. Kalau kita junjungnya kita hilangkan, berarti kosnya tinggal 40. Ya toh? Nah, itu baru satu sisi tiang panjatnya. Kita kurang lagi misalnya pupuknya. Pupuknya kita kurang lagi, misalnya kita maksimalkan organiknya. Itu turun lagi kosnya. Jadi hasil penelitian kita, kalau kita menggunakan tiang panjat hidup dengan tiang panjat mati, itu pupuknya lebih besar dari penggunaan yang tiang panjat mati. Nah, ini orang awam kan berpikir lain. Justru yang tiang panjatnya hidup, ya pupuknya banyak dan makan.
Ya pasti makan, cuman ada teknologi yang harus kita siasati. Jadi hasil kita teliti. Nah kalau kita pas pemupukan, itu tiang panjang ini kita potong. Nah tanaman apapun, pohon apapun, kalau kita potong, dia kan diam. Dia sakit nggak makan, dia diam gitu kan. Nah waktu itu kita mupuk. Nah pupuknya diambil ada. Emang ada metode seperti itu? Iya seperti itu. Dan ini di dalam buku indikasi geografis kita terapkan itu. Kita punya buku satu pedoman yang harus ikuti jalur itu. Nah ini kan kita sudah melakukan sosialisasi di hampir seluruh kabupaten kota tingkat 2. Bangka Belitung sudah segala macam, tingkat Bangka Selatan. Saya katakan tadi, ini kan proses teknologi ini memang nggak segampang kita bayangkan. Jadi kebiasaan petani, tradisi petani itu mau kita rubah nggak gampang. Nah inilah PR kita. Sebenarnya kalau kita combine dengan teman-teman di dinas, di badan penyuluhan, itu sangat baik. Kita sudah melakukan pendekatan dengan kepala dinasnya supaya kita bersama-sama menyampaikan teknologi ini pada masyarakat yang pengguna teknologi. Nah ini yang sampai sekarang belum. Nah inilah kami ini belum bisa, karena belum bisa menetapkan bagaimana artinya bagaimana dinas dengan kita, karena bersinkronisasi sinergi di antara kami ini sementara ini masih. Nah ego sektoral di antara kita kelihatannya tinggi. Harapan kami itu untuk harga itu kalau bisa itu stabil, itu karena itu salah satu faktor yang mempengaruhi minat dari petani untuk menanam lada. Sekarang makanya petani sekarang itu lebih antusias untuk menanam lada. Berapa waktu ini harganya agak stabil. Nah sekarang itu sekitar 80-an. Nah kita itu masih bisa menguntungkan. Nah, tapi kalau nantinya kalau harganya jatuh lagi, itu petani udah nggak berani lagi nanam lada karena nggak tertutup antara biaya dengan yang kami keluarkan untuk mengurus lada itu. That I wish you saw, sarcastic Mr. Know-It-All. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share, with the birds I'll share.